terkait dengan sulitnya nyawa terpisah dengan raga, itu yang disebut dengan sakratul maut. Apakah memang ada Ustaz mati suri itu Ustaz? Dia tiba mati, hidup lagi. Lagi di film tuh kan tiba-tiba keluar tangan gitu dah. Hidup lagi deh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi di acara podcast kesayangan kita. Dengar saya Faisal, You Podcast Jayawangan. Alhamdulillah. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin. Salah liriknya. Lara, sehat sebelum sakit, udah sebelum tua, kaya sebelum miskin. Hidup sebelum mati. Terima kasih. Ada istilah yang kita kenal dengan sakaratul maut. Apa itu? Mari kita bahas bersama narasumber kita pada hari ini. Ikan teri, ikan cucut. Mari kita sambut Ustadz Ahmad Mukhlisin LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah, baik, sehat. Faisal apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz udah hadir di podcast kami ini, menghantam hujan badai Ustadz di luar. Terima kasih banyak ya Ustadz. Masya Allah, terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah. Bahas tentang sakaratul maut katanya Ustadz, disuruh sama pihak kreatif nih. Aduh, nggak siap sebenarnya Ustadz bahas-bahas kayak gini, terlalu mudah nggak Ustadz kita bahas-bahas soal Ustadz kan terkenal Ustadz paling muda ya Ustadz. Jadi nggak apa-apa nih Ustadz bahas tentang sakaratul maut lagi ya Ustadz ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, keluarga besar Yayasan Tabung Wakaf Umat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya manil akyas, siapa yang cerdas itu wahai Rasul? Rasulullah tidak menyebutkan angka-angka dalam dunia pendidikan. Meskipun orang sekarang banyak melihat angka-angka yang didapat di dunia pendidikan. Termasuk ketika lulus kuliah, kalau nilai IPK-nya 4,00 ini cerdas nih. Tapi kan tidak menentukan bahwa yang paling kaya itu adalah yang IPK-nya 4,00. Itu secara kehidupan. Maka Rasul ketika ditanya orang yang paling cerdas itu, kata beliau, aktsaruhum lil mauti dzakira, orang yang paling banyak ingat mati, wal isti'dadu lima ba'dah, orang yang menyiapkan bekal setelah kematiannya. Itu orang yang Rasulullah sebut paling cerdas. Sehingga di antara hal yang perlu disiapkan bagaimana nanti saat nyawa terpisah dengan raga, itulah yang kemudian keadaan khusus itu terkait dengan sulitnya nyawa terpisah dengan raga, itu yang disebut dengan sakratul maut. Di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membicarakan tentang ini, Allah kabarkan dalam surat Qaf ayat yang ke-19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dan telah datang sakratul maut itu dengan benar. Artinya kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menginformasikan bahwa akan ada yang dijumpai oleh setiap yang bernyawa, payahnya ruh terpisah dengan raga, termasuk kita sebagai manusia. Baik Ustadz, mungkin kita mulai satu pertanyaan dulu Ustadz. Baik, kita udah tahu lah ya Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan tentang definisi tentang kematian lah ya Ustadz. Apakah sama Ustadz kematian ini dengan sakaratul maut? Boleh dijelaskan nggak, diceritakan secara umum gimana sih? Baik, mati itu
berpisahnya nyawa dari raga. Sakratul maut itu saat nyawa akan terpisah dengan raga. Ada kedekatan antara keduanya. Saat nyawa sudah berpisah dengan raga baru disebut mati. Ketika nyawa akan terpisah dengan raga, itu disebut dengan sakratul maut. Maka biasanya di antara tanda-tanda nyawa itu akan terpisah dengan raga itu dimulai dingin dari bagian bawah, kaki. Dari bawah ya? Dari bawah kaki dingin, nanti berpindah ke atas, dingin. Nah, nanti baru kemudian berpisahlah ruh itu dari raga. Dan kesulitan saat nyawa terpisah dengan ruh itu yang disebut dengan sakratul maut. Kesulitan ya Ustaz ya? Ya, sulit, payah. Nyawa terpisah dengan raga itu yang disebut dengan sakratul maut. Bisa semengerikan apa sih proses sakaratul maut itu Ustaz? Karena dengar cerita dan pengalaman langsung kita lihat ada mengigau sampai mengigau-ngigau gitu Ustaz. Yang sampai ya katanya ada setan itu berwujud orang-orang tersayang dan sebagainya. Boleh dideskripsikan nggak Ustaz? Gimana, semengerikan apa sih sakaratul maut nih? Kalau berbicara tentang sulit, payah, mengerikan, tentu dari kisah-kisah yang sudah didokumentasikan oleh para ulama. Di antaranya, ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruhnya saat sudah berpisah dengan jasadnya, ya Musa, kaifa wajadtal mauta? Musa, bagaimana engkau merasakan mati? Kata Nabi Musa, aku tak ubahnya seperti burung pipit yang dilemparkan ke dalam kuali yang ada air yang sedang mendidih. Begitulah sakitnya nyawa saat terpisah dengan raga. Bahkan dalam keterangan yang lain, itu seperti kambing yang disayat hidup-hidup. Sederhananya begini, ruh itu bersama dengan raga kita lebih lama dibanding usia kita. Gigi itu tumbuhnya belakangan. Tapi gimana rasanya kalau gigi itu dicabut seandainya tidak dibius? Padahal datangnya belakangan. Ruh itu lebih dulu. Tentu ketika ruh itu dipisah dengan raga, ya luar biasa. Sedangkan kulit kita saja, kita kelupas. Dari dagingnya itu sudah terasa sakit. Lalu bagaimana nyawa yang lebih tua dibanding yang kita sebutkan tadi? Tentu tidak bisa dibayangkan sakitnya. Sehingga malaikat maut, kalaulah aku tahu sebegini rasa sakitnya nyawa terpisah dengan raga, maka aku tidak ingin mencabut nyawa orang yang beriman. Itu diantara gambaran bagaimana beratnya nyawa saat terpisah dengan ruh. Dan ketika orang akan meninggal, itu ada beberapa godaan, sehingga dengan godaan itu kalau dia tidak mampu melewatinya, tentu kesulitan nyawa terpisah dengan raga itu dia akan rasakan yang berkesangatan. Berarti yang digoda ini orang yang akan meninggal. Orang yang akan meninggal, ya. Baik itu orang yang baik maupun yang buruk sekali, ya buruk ya. Ya tetap akan digoda. Justru iblis itu tidak akan rela melepaskan anak cucu Adam mati dalam keadaan baik. Sehingga ketika orang itu akan mati, akan ada dua setan yang menunggu sebelah kanan dan sebelah kirinya, yang sering akan menyerupai dengan orang-orang yang dia sayang. Bisa menyerupai ayahnya, bisa menyerupai ibunya. Kalau menyerupai ayah, dia akan berkata, ya bunayya kuntu syaqiqan. Wahai anakku, aku sungguh sayang kepadamu. Tapi engkau matilah di atas agama Nasrani, karena itu sebaik-baik agama. Lalu kemudian menyerupai ibu kita. Lalu dia berkata, wahai anakku, kana batni laka wi'a. Dahulu perutku ini adalah tempatmu. 9 bulan 10 hari engkau ada di dalamnya. Dahulu air yang pertama engkau teguk adalah air susuku. Dahulu tempat di mana engkau menginjakkan kakimu adalah pahaku. Tapi matilah engkau di atas agama Yahudi, fa innahu khairul adyan. Karena itu adalah sebaik-baik agama. Di saat orang sulit untuk menentukan pilihan, ada bisikan sebelah kanannya untuk mati dalam keadaan Nasara,
sebelah kirinya untuk mati dalam keadaan Yahudi. Sementara di sisi lain ada yang mentalkin la ilaha illallah. Maka ketika kita mentalkin orang biasanya tidak langsung merespon. Kenapa? Bersamaan dengan itu dia mendengarkan 3 kata yang sama-sama penting. Dipanggil ayah penting, dipanggil ibu penting. Orang yang membisikkan la ilaha illallah juga penting. Lalu mana yang akan dia prioritaskan saat dalam keadaan sulit itu? Itu di antara banyak yang masukkan itu ada. Allah karim. Jadi berat. Makanya di antara perkataan Imam Qurtubi supaya lepas dari berat itu, biasakan berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan bengkokkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk. Artinya petunjuk Allah itu kita minta bukan hanya sekedar kita sehat, bahkan sampai menjelang sakaratul maut pun kita minta petunjuk Allah itu tetap bersama dengan kita. Itu yang kita minta. Oke, Ustaz. Baik, Ustaz. Doa yang baik, Ustaz ya. Semua orang akan menghadapi sakaratul maut, Ustaz. Kan ada tiba-tiba yang mati aja gitu, Ustaz. Tiba-tiba tertabrak gitu, Ustaz. Nah, itu dia apa proses sakaratul mautnya ditiadakan tuh, Ustaz? Atau gimana itu, Ustaz? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Rasa mati kita ini kan melihat terhadap sesuatu yang bisa kita indra. Sementara yang dirasakan oleh orang yang kita mengindranya itu kan kita tidak bisa merasakan. Sehingga Allah mengabarkan bahwa payahnya mati itu benar adanya. Benar adanya. Kalau kemudian kita melihat orang yang meninggal tertabrak langsung mati, itu apakah tidak ada proses payah sebelumnya? Ada. Cuman kan kita tidak melihat secara seksama bagaimana proses terlepasnya nyawa dari raga. Mungkin kalau kita ingin bisa melihatnya dengan jelas, coba ketika kita memotong ayam. Setelah kemudian kita potong lehernya, itu kan nyawa belum terpisah dengan raga. Tapi ada proses ketika nyawa itu akan terpisah dengan raga, perhatikan. Itu kan yang bernyawa. Dan dia tidak berdosa karena hewan kan tidak dibebani untuk melakukan ketaatan. Lalu bagaimana dengan kita yang jelas berdosa? Nah, paling tidak itu kita bisa melihatnya secara sederhana. Termasuk para nabi juga, Ustaz. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan meninggal, dia meminta Sayyidah Aisyah radhiyallahu an untuk membawakan bejana yang ada airnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencelupkan tangannya ke dalam bejana itu, beliau usapkan ke wajahnya la ilaha illallah. Itu sudah terasa oleh beliau payah, sudah terasa oleh beliau sulit. Lalu apakah yang dirasakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bagian dari hal yang tidak baik? Jawabannya kebalikannya. Kenapa? Karena Nabi itu asyaddu balaan, orang yang ujiannya itu lebih berat. Sehingga Nabi berharap biarlah rasa payah itu ada pada saya, jangan sampai ada pada umat saya. Begitu pengorbanan baginda Rasul untuk kita, sampai akan meninggal pun dia memikirkan berat itu biarlah ada pada saya, jangan sampai berat itu ada pada umat saya. Allah karim. Jadi itu bukan kekurangan bagi Nabi, justru kemuliaan. Karena ujian Nabi itu selalu lebih berat. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Ustaz, ketika orang itu sedang menghadapi sakaratul maut? Apa yang sebaiknya kita lakukan, Ustaz? Kalau kemudian apa yang baik kita lakukan kepada orang yang sakaratul maut? Jadi antaranya menjelang proses sakaratul maut itu ya kita talqin. Nah, maka talqin itu menyebutkan dan sebutan itu ditiru, itu namanya talqin. Maka dalam metode mengajarkan anak didik untuk menghafal Quran, biasanya guru membacakan dulu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia akan ikut, begitu juga dia akan ikuti secara lisan. Kan kalau istilah dikte kita dulu mengenalnya dengan kita menulis, guru akan membacakan. Tapi ini dikte dalam bentuk diikuti secara sebutan.
Maka Rasul menyebutkan lakinu mautakum bila ilaha illallah, ajarkan orang yang hendak meninggal di antara kalian untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi talqin ini perlu diketahui juga bahwa mentalkin itu seyogyanya jangan membuat orang yang mendengar itu terasa jemu. Sehingga ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita bisikkan ke telinga kanannya, sudah kita biarkan, biar dia mencerna. Karena pada waktu itu ya dia bukan hanya mendengarkan bisikan kita, tapi mendengarkan tadi godaan setan sebelah kanan, godaan setan sebelah kiri. Biar dia mencernanya. Kalau seandainya dia sudah bisa mengikuti, cukup. Jangan kita ulang lagi, supaya kemudian yang lengket pada dirinya itu adalah ucapan yang tadi kemudian dia sebutkan. Nah, itu yang kemudian kita lakukan kepada orang yang sakaratul maut. Pernah Ustaz berhadapan langsung dengan situasi seperti itu? Kalau yang situasi seperti disampaikan tadi belum, tapi tanda-tanda bahwa orang itu akan meninggal lalu kemudian kita talqin pernah. Kan dulu saya termasuk salah satu tim apa namanya ya? Tim yang memberikan penyuluhan rohani kepada pasien. Jadi artinya pas jadwal nanti akan keliling dari satu kamar ke kamar yang lain. Nanti pas ada request untuk datang ke ruangan ICU, itu biasanya nafasnya sudah pendek-pendek tuh. Sudah pendek-pendek seperti itu. Itu ditalqin. Bisa ngikutin, Zat? Bisa ngikutin. Sesekali mengikutin. Bahkan nenek saya ketika meninggal, itu saya talqin. La ilaha illallah. Waktu itu nenek menggelengkan kepala. Ketika nenek menggelengkan kepala, karena saya cucu, sedih. Kenapa nenek menggelengkan kepala? Tapi saya biarkan dahulu. Lalu kemudian saya coba lagi, biarkan panjang dulu. Saya nyoba lagi, lalu kemudian dia mengikuti. Meskipun saat setelah dia mengikuti itu saya tak jumpa berpisahnya nyawa dengan raga dari nenek saya, tapi yang jumpa mak saya enggak jumpa. Karena kadang begini, anak yang menunggu udah berhari-hari di rumah sakit, pas baru sekejap ditinggal ke toilet, yang ditinggal itu meninggal. Jadi sering beberapa kali memang diminta untuk datang mentalkin. Tapi kebetulan pas saya talkin tuh tak langsung mati, itu aja. Jadi enggak pas pula momennya jumpa seperti itu. Ini Zat, tanda-tanda sebelum meninggal itu kan ada Zat, 40 hari sebelum meninggal. Bisa nggak deskripsikan ke kami Zat? Gimana Zat? Supaya ini ninggalkan perangai kata. Ini nampak aja. Kadang aku baru jumpa sama dia tiba-tiba udah meninggal. Gitu gimana tuh Zat? Ada nggak yang bisa? Sebetulnya tanda itu ada, tapi tanda itu sadar ketika orang sudah tidak ada. Jadi orangnya waktu ada kita nggak sadar. Artinya ya seperti cerita biasa. Ketika orangnya sudah tidak ada, oh iya itu kemarin kan yang diucapkan dia. Baginda Rasulullah SAW ketika itu turun surat yang terakhir, surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu kan surat yang terakhir dari sisi suratnya. Meskipun dia diletakkan bukan yang terakhir karena memang susunan Al-Quran itu tauqifi, ketetapan dari Allah, wahyu khusus kepada baginda Rasul. Ketika turun surat An-Nasr itu Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah, memberikan isyarat bahwa beliau akan meninggal. Tapi tidak langsung setelah Rasulullah memberikan isyarat itu meninggal, masih ada jeda waktu setelah itu. Nah ini maksudnya Rasulullah memberikan isyarat kepada putrinya. Suatu ketika juga Rasulullah 3 hari sebelum meninggal, beliau berpesan kepada para sahabatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah satu di antara kalian meninggal melainkan sebelum itu berbaik sangkalah kepada Allah. Nah itu pesan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan menjadi tanda-tanda sebelum meninggal. Tapi secara umum tanda-tanda yang jelas itu yang paling banyak dialami oleh orang sakit sebelum meninggal. Rasul kan sakit sebelum meninggal. Tanda itu secara umum tanda. Tapi kalau tanda itu justru hadir, semakin baik. Kenapa semakin baik? Paling tidak bagi kita sebagai manusia biasa, dengan sakit itu Allah sudah gugurkan dosa terlebih dahulu sebelum kita meninggal. Ya, kadang meninggal karena kecelakaan tuh kan nggak ada tanda-tandanya. Misalnya Zat, ada lagi kira-kira nggak Zat yang bisa menggambarkan?
Kalau yang menggambarkan tanda-tanda orang sudah meninggal selain yang sudah saya ceritakan ya agak sulit sih, kecuali memang orang-orang yang sering berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Biasanya ini orang-orang yang tugas di ruangan ICU, NICU, HCU, itu kan sering berpapasan dengan orang yang akan meninggal. Biasanya tanda-tanda itu mereka akan nampak. Dahulu waktu anak saya yang nomor 2 dirawat di RSUD, itu kan agak lama dibanding rumah sakit yang lain. Itu waktu di HCU itu melihat orang meninggal itu ya hampir rutin ya, hampir setiap hari. Ada di ruang, di bed depannya, sampingnya. Ya untung tak sampai kepada anak saya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan dan sayang lah buat kami. Itu ada yang meninggal, ada yang meninggal. Dan tanda-tanda yang paling dekat itu memang nafasnya. Nafas itu ketika Terengah-engah. hembus ya, terengah-engah, hembusannya itu kuat. Itu Itu di antara. Kalau tanda-tanda jauh ya agak sulit kita menentukan, karena rata-rata orang sadar itu setelahnya. gitu Ustaz ya. Gak ada yang bisa lihat, wah ini mau mati ini orang ini gitu. Gak ada gitu ya Ustaz ya. Ya kalau yang secara khusus pendek pengetahuan saya Ada ya. atau pula Iya. Baik Ustaz. Apakah memang ada Ustaz mati suri itu Ustaz? Dia tiba mati, hidup lagi ya. Apalagi di film tuh kan tiba-tiba keluar tangan gitu Ustaz. Hidup lagi deh Ustaz. sebetulnya yang ada dia belum mati. Oh enggak mati itu Ustaz. Mati, artinya belum mati dia. Dia belum mati. Sehingga istilah ketidaksadarannya yang cukup lama itu dianggap sebagai mati. Jadi sebetulnya sih tidak mati. Mati itu kan nyawa sudah terpisah dengan raga. Udah full. Artinya tidak mungkin dikembalikan. Toh kalau ada yang dikembalikan berlakunya hanya kepada Nabi Uzair umpamanya. Nabi Uzair itu kan nabi yang diakui oleh orang Yahudi putra Tuhan. Uzair ibnullah, Uzair itu putra Tuhan. Itu Allah wafatkan mi'ata amin thumma ba'asah, 100 tahun. Setelah itu Allah hidupkan kembali. Atau kemudian orang yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena itu diantara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu mati suri itu Ustaz. Ya, Namanya Ustaz. ya enggak. Enggak ya Ustaz, dihidupkan kembali. Itu memang mukjizat untuk Nabi Mukjizat, Isa alaihissalam. Jadi kalau kita lihat literatur keagamaan, sependek pengetahuan saya memang enggak ketemu istilah mati suri itu. Jadi pernah nengokin apa tuh Ustaz? Kick Andy kan? Dia diperjalankan katanya udah menghadapi ini, katanya ini amalan kamu, katanya ini amal burukmu, katanya gitu Ustaz. Diperjalankan dia gitu kayak menghadapi ya udah di dalam kubur gitu Ustaz. Dulu ada sahabat namanya Sauban radhiyallahu an. Sauban ini satu di antara sahabat yang domisilinya jauh dari Masjid Nabawi. Dalam sebagian keterangan itu kalau dia datang ke masjid kurang lebih 3 jam perjalanan baru sampai. Suatu ketika Rasulullah tidak melihat Sauban ikut sholat berjamaah. Kemana Sauban ini? Singkat cerita, selesai sholat Rasulullah mengajak para sahabat mencari rumah Sauban. Ternyata perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih 3 jam ketemu rumah Sauban. Saat sudah sampai di rumah Sauban, keluarganya mengabarkan Sauban sudah meninggal. Rasul bertanya, ada pesan untuk kami? Kata keluarganya, tidak ada pesan untuk engkau wahai Rasul. Cuman ada beberapa kalimat yang diucapkan Sauban, kami tidak paham maksudnya. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Itu keluarganya tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Sauban. Oh ternyata Sauban itu sebelum meninggal diperlihatkan nilai amal kebaikannya. Nilai kebaikannya saat dia nampak pahalanya pergi ke masjid, kok cuman 3 jam ya Allah, kenapa tak lebih jauh? Saat dia dahulu bersedekah dengan baju secondnya, ya Allah kenapa dahulu kok aku tidak bersedekah dengan yang baru ya Allah? Makanya itu Allah kabarkan dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah. Artinya beriman, istiqomah melakukan perintah Allah, meninggalkan apa yang Allah larang. Maka ketika dia akan meninggal Allah turunkan para malaikat sebelum malaikat pencabut nyawa.
Kenapa Allah turunkan malaikat untuk membisikkan dua kalimat? Yang pertama, Allah takhafu, jangan engkau takut. Kalau kita tengok dalam keterangan tafsir, jangan takut itu apa? Mimma tuqaddimunahu, jangan takut terhadap apa yang engkau persembahkan. Sehingga malaikat itu datang memperlihatkan nilai pahalanya. Tidak usah takut, ini pahalanya sudah Allah siapkan. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Sedih itu ternyata mimma khalaftumuhu, jangan sedih terhadap apa yang engkau tinggalkan. Makanya ada orang yang meninggal itu tersenyum. Kenapa? Karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal baiknya. Meskipun dia kan tidak mati suri, artinya orangnya masih hidup, tapi menjelang meninggal, sebelum didatangi malaikat pencabut nyawa, Allah kirimkan malaikat membukakan buku-buku amalnya, diperlihatkan. Sehingga saat itu orang menyesal, kenapa kok berbuat baik saya, kalaulah seandainya ada levelnya 10, dahulu kok saya buat cuma 7 ya Allah. Kenapa saya dahulu buat kok cuma 6? Ya Allah, kenapa saya buat cuma 5? Nah, itu penyesalan itu kan selalu ada di belakang. Istilah orang mengatakan, ya penyesalan itu kan di belakang, tidak ada penyesalan itu di depan. Kecuali orang yang jalan kaki, yang di depan umpamanya nginjak kotoran sapi, umpamanya menyesal saya di depan. Nah itu aja paling kan. Selebihnya kan menyesal itu pasti tempatnya di belakang biasanya penyesalan orang. Biasanya kalau di depan pendaftaran namanya, belakang baru penyesalan. Oh iya. Penyesalan pendaftaran di depan. Apa memang betul Pak Sat, kalau kita meninggal nanti itu sesuai dengan kebiasaannya gitu Sat? Orang meninggal itu sebanding lurus dengan kebiasaannya, dan itu Rasulullah SAW kabarkan, yamutul mar'u ala ma asha alaih. Seseorang itu nanti meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kebiasaannya yang paling banyak, sebegitu juga nanti dia akan meninggal. Itu memang Rasulullah jelaskan. Lalu kaitannya dengan orang yang kecelakaan tadi, gimana sebetulnya kalau meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya kok dia kecelakaan? Orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya, lalu kemudian dia kena tsunami, umpamanya kena gempa, itu bagaimana? Jadi orang-orang yang meninggal bersamaan dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka sebetulnya yang dilihat itu bagaimana amal terakhir sebelum kejadian itu menimpanya. Jadi kejadian itu menimpanya, seperti itulah sejatinya. Maka kita kan dianjurkan untuk mengisi kebaikan-kebaikan dari sisa waktu yang Allah masih berikan, supaya nanti meninggal kita berbanding lurus dengan kebiasaan. Ini pengalaman, saya diminta untuk meruqyah. Bayangan saya, meruqyah ini kan paling anak muda, meruqyah ini paling ya jaranglah ketemu nenek-nenek. Dan ini baru satu kali saya meruqyah ketemu nenek-nenek. Sebetulnya saya tidak pakar untuk meruqyah, cuman karena orang minta tolong, istilah peribahasa tidak ada rotan akar pun jadi, akhirnya saya datang. Setelah saya datang, saya coba untuk meruqyah, tapi tidak ada respon. Akhirnya saya beranggapan, oh ini bukan kena jin, bukan ada jinnya, dia menyebutkan kalimat yang tidak baik ini. Sesekali meskipun dia mengikuti ucapan la ilaha illallah saya, kadang tidak selesai dia la ilaha, dah digantinya dengan umpatan. Oh ada yang gitu? Iya, digantinya dengan umpatan, digantinya dengan umpatan. Setelah saya ajarkan beberapa kali, sesekali dia merespon, akhirnya saya ngambil kesimpulan, ini enggak kesurupan. Akhirnya anaknya tuh menceritakan kepada saya, paling tidak ini sebagai itibar ya, sebagai pelajaran. Maka tidak menceritakan aib orang sehingga saya tidak menyebutkan namanya. Jadi pada waktu itu anaknya menceritakan, yang disebutkan mak itu, Pak Ustadz, itu kalimat yang dia sebutkan ketika dia memarahi kami dulu waktu kecil-kecil. Jadi kalimat umpatan itu terbawa saat nyawa akan terpisah dengan raga. Jadi kalau terbawa, ini kan bayangkan orang itu ketika yang akan diucapkan sudah tidak sinkron dengan apa yang dipikirkan, itu kan kebiasaan yang akan terucap. Kebiasaan yang akan terucap. Maka saat itu terjadi kepada kita, apa yang paling banyak kita ucapkan itu yang kemudian akan keluar. Maka mulai membiasakan untuk berkata yang baik, supaya ucapan kita nanti sebanding lurus dengan ketika kita meninggal. Jadi ucapan meninggal kita sebanding lurus dengan kita membiasakan untuk mengucap yang baik. Mengumpat, itu terbawa sampai akan meninggal juga mengumpat. Yang menangis siapa? Yang menangis anak-anaknya.
pada waktu itu dia sudah di setengah alam sadarnya, sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Dia sudah tidak sadar lagi apa yang diucapkan. Mungkin pernah melihat video viral seorang anak yang sudah di ruangan ICU, sudah penuh dengan kabel, mulutnya masih bisa ngomong. Mulutnya ini bisa ngomong, kemudian yang dikeluarkan apa? Al-Quran yang dia hafal. Jadi diajak orang tua untuk berbicara tidak respon, tapi ketika menyebutkan kalam-kalam Allah itu, dia sebutkan dengan lancar. Nah, itu diantara gambaran bahwa kebiasaan kita itu menentukan bagaimana nanti kita meninggal. Ya memang harus dibiasakan yang baik ya, Ustaz. Ya, biasakan yang baik. Main gaplek, main apa gitu, Ustaz. Ya kan khawatir kalau mati pas main gaplek itu. Waliyahzubillah, sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati itu maunya ya orang yang dijamin oleh Allah. Wa in mata adkhalahullahul jannah, kalau seandainya mati Allah masukkan ia ke dalam surga. Orang yang biasakan pergi ke masjid, saat pulang rumah mengucapkan salam, nah itu diantara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Baik, Zat. Ada Zat sakaratul maut itu yang husnul khotimah ataupun juga yang su'ul khotimah. Kalau yang husnul khotimah ya jelas lah, artinya ketika diantaranya Itu tadi kan cerita nyampur Zat. ya, Dia ngikutin syahadat, oke. ya. Umpatan juga oke ya. Itu gimana Zat? Tengah-tengah deh Zat. Su'ul apa husnul Zat? Kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir. Yang menentukan itu kalimat yang terakhir. Maka man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang ucapan terakhir, setelah itu tidak ada ucapan lain lagi, ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka itu talqin yang dianjurkan supaya menjadi kalimat yang terakhir. Jadi kalimat yang terakhir itu. Atau kemudian tanda orang itu meninggal baik, diantaranya itu ketika dia meninggal di hari Jumat. Tapi tentu orangnya baik juga. Karena ada orang meninggalnya hari Jumat waktu ngedarkan sabu, ya enggak juga kan. Artinya memang orangnya sudah baik, meninggal juga dia di hari yang baik. Nah ini jangan dipahami dia meninggalnya baik padahal pengedar sabu. Matinya pas ditembak pula sama polisi kan gitu kan. Polisi sebetulnya memberikan tembak peringatan, tapi pas nembak dia tersandung batu pula dia kan. Akhirnya tertembak. Jadi ya kalau pas sedang melakukan perbuatan baik meskipun di hari yang baik ya berarti tidak meninggal baik. Tapi ada yang menarik. Ketika Salman Al-Farisi ini sahabat yang non Arab ya. Persia. Jadi Salman Al-Farisi ini bercerita, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, waktu itu aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, urkubulil mayyiti inda mautihi thalasan. Kalau engkau nengok orang mati, orang meninggal, tengoklah tiga. Tiga kata baginda Rasul. Apa yang perlu ditengok? Yang pertama kata Rasulullah, in rasyaha jabinu. Tengok keningnya, berkeringat tidak. Itu. Jadi kalau kita melihat orang yang baru meninggal itu, supaya kita dapat inspirasi, supaya kita dapat pesan itu, tengok keningnya yang pertama. Berkeringat tidak. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wazaraqat ainah. Tengok bola matanya, berkaca-kaca tidak. Karena orang meninggal itu kan matanya terbuka. Loh, saya ada takziah kok matanya tertutup. Itu sudah ditutup. Oh, dari itu. Orang meninggal itu matanya terbuka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, inna Abata Salmah qad tufiya, Rasul Abu Salamah meninggal. Rasulullah datang, mata Abu Salamah itu masih terbuka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup. Artinya terbuka. Maka tengok kedua matanya, berkaca-kaca tidak. Lalu kemudian yang ketiga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wantasyara mankhirah. Tengok hidungnya lebih besar dari sebelumnya atau tidak. Karena tiga tanda itu kata baginda Rasulullah, faya rahmatun minallahi qad nazalat bih. Kalau tanda tiga itu ada, atau satu di antara tiga atau dua di antara tiga, berarti waktu dia meninggal Allah berikan rahmat. Berarti kalau Allah berikan rahmat, itu tandanya meninggal dalam keadaan baik. Maka tengok keningnya. Makanya riwayat yang lain itu Rasul mengabarkan yamutul mu'minu bi irtijabin, al-hadis fima makna, bahwa meninggalnya orang yang beriman itu akan disertai dengan keluarnya keringat di kening. Matanya berkaca-kaca tadi Zat. Kalau kemudian dibuka masih terbuka, itu matanya berkaca-kaca. Itu diantara meninggal dalam keadaan baik. Tapi ada yang tidak baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Berarti su'ul khatimah kan kalau tidak baik. Kata baginda Rasul, wa in khatta khatital bakri mahnu. Kalau saat dia meninggal
dia meraung-raung seperti raungan suara keledai. Nggak terima gitu Ustaz. Keledai ini kan suaranya yang paling buruk. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Suara yang paling tak enak itu ya suara keledai. Kecil tapi suaranya besar. Jadi meraung-raung dia saat akan mati. Bukan raung-raung tak terima Ustaz ya. Dia ambilnya banyak. Bukan, dia meraung-raung karena merasakan sakit. Sakit kan. Merasakan sakit. Itu diantaranya. Lalu kemudian yang kedua, wa humida launu. Saat setelah mati, pucat kusam. Pucat kusam saat dia setelah mati itu, wajahnya pucat kusam, tidak berseri-seri. Mungkin masih ingat almarhum Ustaz Arifin Ilham ketika dibawa pulang ke Indonesia, kan wajahnya seperti tersenyum. Nah, kebalikan dari itu, wa humida launu, wajahnya pucat. Lalu kemudian yang ketiga, wasbadda sidqah. Dari bagian mulut kanan dan kirinya itu mengeluarkan buih. Jadi kalau tiga itu nampak pada orang yang meninggal, itu diantara tanda fahuwa azabun minallahi ta'ala qad hallabih, bahwa Allah menurunkan murkanya waktu dia meninggal. Itu kan berarti diantara tanda meninggal yang tidak baik. Coba perhatikan orang yang bunuh diri dengan meminum racun, pasti berbuih. Itu kan jelas minum racun itu bunuh diri dan meninggal dalam keadaan tidak baik. Wajahnya pucat, kusam. Nah, ini diantara ciri-ciri orang yang meninggalnya tidak baik, karena bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya. Tapi bersamaan dengan itu kita jangan pula berburuk sangka, karena ada yang menarik diantaranya. Di antara kabar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Alqamah dari Abdullah, ia berkata baginda Rasulullah bersabda, "Inna nafsal mu'min tahruju rashan." Keluarnya nyawa orang yang beriman itu akan diikuti dengan keluarnya keringat. Nah itu, jadi keluarnya ya akan diiringi dengan keluarnya keringat. Jadi keluarnya keringat itu tanda meninggalnya baik. Tapi wa inna nafsal kafir tasullu kama tasullu nafsal himar. Kalau orang kafir itu keluar ruhnya sebagaimana keluar ruhnya himar. Himar itu binatang keledai. Dia akan meraung, dia akan menjerit. Tapi wa innal mu'min la ya'malul khati'ah fayashtaddu alaihi indal maut. Orang mukmin yang melakukan dosa, maka waktu meninggal dia payah. Kenapa dia waktu meninggal payah? Karena Allah ingin menghapus dosanya sebelum dia menutup mata. Karena Allah tidak ingin membalas dosanya setelah kematiannya. Maka Allah balas tunai juga di dunia. Dan cara terakhir Allah membalasnya, dia payahkan waktu dia mati. Kalau orang kafir, itu ada yang ketika hidup dia melakukan kebaikan. Waktu meninggal dia mudah. Kenapa kebaikan yang dia lakukan itu Allah tidak ingin membalas kebaikannya setelah mati, sehingga masih hidup Allah berikan balasan kebaikannya. Apa balasan terakhirnya? Allah mudahkan saat dia mati. Nah ini kita makanya perlu berbaik sangka kepada orang yang beriman. Artinya payah itu tidak serta-merta su'ul khotimah, karena Allah ingin menghapus dosanya, Allah tidak ingin membalasnya nanti. Kalau ada orang non-muslim umpamanya meninggalnya baik, berarti dia orangnya sudah berbuat baik, karena Allah tidak ingin membalas kebaikannya setelah dia mati. Tapi yang menarik bagi kita, kalau umpamanya nengok orang yang setelah meninggal berkeringat, orang yang sudah meninggal matanya berkaca-kaca, silahkan ceritakan untuk mengambil pelajaran. Tapi kalau melihat yang pucat, menjerit-jerit, lalu kemudian keluar buih, itu rahasiakan. Tidak usah ceritakan, karena kita dianjurkan untuk menutup aib, untuk tidak bercerita kepada Allah. Mantap Ustaz. Nampak jelasnya. Cuman tadi ada yang walaupun dia kelihatan baik, ternyata itu apa namanya tadi Ustaz? Yang bagian mana ini? Ya terakhir tadi. Yang terakhir tadi mantap tuh Ustaz. Ada yang kelihatan buruk nih kan? Kelihatan buruk, rupanya untuk membalas dia di dunia. Orang mukmin yang melakukan kesalahan, nanti Allah payahkan waktu dia meninggal. Kenapa? Karena Allah tidak ingin membalas kesalahannya setelah dia mati. Sehingga payahnya itu sebagai penebus dosanya. Nah, itulah kunci orang yang beriman. Tapi kalau orang umpamanya tidak beriman, kebaikannya Allah bayar tunai itu di dunia, Allah mudahkan dia mati. Karena Allah tidak ingin membalasnya nanti setelah dia mati. Mantap tuh Ustaz. Kalau bisa kita mati sudah diampuni oleh Allah dosa kita, sehingga kita tidak payah waktu meninggal. Sehingga doa kita kan Allahumma hawwin alaina
fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan bagi kami saat payahnya mati. Sehingga mati itu ya mudah, seperti orang memejamkan mata. Oke Zat, masuk ke penghujung Zat. Baik. Terakhir Zat, apa ada amalan yang kita lakukan untuk meringankan sakaratul maut ini Zat? Di antara amal yang memudahkan agar kita meninggal, paling tidak Allah sudah ampuni dosa kita sebelum itu, di antaranya ya berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang di awal tadi. Supaya apa? Supaya Allah berikan kita petunjuk, Allah tidak bengkokkan hati kita, sehingga ucapan kita la ilaha illallah pasti meninggalnya mudah. Meninggalnya mudah, sehingga kita tidak merasakan sakit yang berkesangatan. Atau paling tidak ada sebuah riwayat juga menyampaikan, tapi saya lupa teks hadisnya, itu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya satu di antara orang yang meninggalnya mudah. Meninggalnya mudah. Mungkin masih ingat kasus Alqamah kan? Satu sahabat yang dulu penyebabnya apa? Karena orang tuanya merasa tersakiti. Tapi setelah orang tuanya memaafkan, mudah dia meninggalnya. Nah, itu yang disebut dengan birrul walidain. Itu diantara yang akan memudahkan saat nyawa terpisah dengan raga. Saya itu diantaranya. Bahwa sakaratul maut itu pasti. Meminta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan, itu yang kita upayakan. Membiasakan yang baik supaya kita wafat dalam keadaan yang baik. Tutur kata yang baik supaya kita wafat dalam keadaan baik. Semoga semua kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama. Penjelasan hari ini cukup buat kami puas Ustadz. Banyak ilmu yang bisa kami dapatkan dari Ustadz. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan Ustadz. Sekian mungkin video kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk menerima notifikasi video-video terbaru dari kami. Kami seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. See you on the next video. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.